Kalau experience kalian yang paling parah di friendship breakup, ada nggak yang sampai bikin trauma sedikit? Emang apa? Udah. And I'll be honest. Beli nggak usah beli mulu. You don't have to have all of the things. Berapa dulu? Marco, lu kalau mau beli jangan lupa pakai kartu kredit BCA. Kartu kredit BCA, tapi kan 85.000 dengan kayak gitu. Buat apa dia beli apa sih? Lampu. 85.000. Beli lampu. Buat apa? Lampu tidur. Buat dimakan. Lampu tidur lu kan banyak, Marco. Biar hangat. Selamat datang angkat pantat hilang tempat. Selamat datang di Sarah Marco Anka. Welcome Manis dan Bubski. Hari ini aku merasa Sarah is tired. Aduh. Good Skip. night. Skip. Gitu. Mood check dulu dong. Mood check di hari Sabtu ini. Hari Sabtu. Gloomy. 1 to 10 I'm 4. Apakah 4 itu because of love, tiredness? Because of you. Oh, iya. It's because of the exhaustion. Oke, exhaustion. Exhaust. Marco mau cek. 1. Kenapa sayang? Capek banget. Standarnya dia 1, dia maksimal 2. 1 lu baru dari rumah. Iya. Kedua, aktivitas yang hektik ini buat gua. Mana aktivitas hektik? Gua gak komplain pas lu ngomong ya. Diem dulu. Aktivitas gua ini capek dan bikin gua pegel-pegel. Ya. Makanya gua pakai ini. Itu ya salah satu contoh brand tap in ya. Klien-klienku. Itu ya contohnya ya. Kali ini kita mau ngomongin apa sih, Put? Kali ini kita mau ngomongin salah satu most requested topic. Shit. Jadi itu dari kemarin tuh tim kementerian apa? Divorce. Goblok. Jadi itu dari kemarin tim kementerian Sarah Marco Anka tuh udah bikin si 30 Days of Ramadan itu. Joker? Gak kedengeran di sini. Iya, si 30 Days of Ramadan itu dimana kita bertanya-tanya soal banyak pertanyaan yang mencangkup hubungan lah. Okay. One thing that we don't really talk about is that we don't really see or we often nggak terlalu nganggap penting gitu adalah tentang friendship. The most important thing itu friendship. Money. Kalau ngomongin makhluk hidup ya, friendship. My parents. Kalau ngomongin yang nggak ada hubungan darah, friendship. My pets. Kan manusia. Iya. Jadi nggak masuk betul, dong. Betul. Pets nggak masuk ya. Friend emang ship. Karena kalau nggak ship, friendship breakup. Iya. We're going to talk about friendship breakup. Iya, we're going to talk about friendship breakup. Kenapa? Karena sebenarnya friendship loss itu can produce grief responses similar to romantic breakups. Cuman permasalahannya adalah kita tidak mendapatkan social support yang sama di saat kita putus hubungan dengan teman itu. Yes. Makanya sekarang ada terms cut off ya Sarah. Iya ada. Iya ada sayang. Iya udah titik. I'm gonna validate everything from you. Kalian sebagai laki-laki dan perempuan di umur 45 tahun ini. Bangkot amat. Bangkot. Gila banget. Ketahuan banget lu 45 tahun beneran. Tua banget toku. Anjing. Toku lagi. Tua sekali. Apakah kalian pernah Buset, diabetes. Emang tidur. Apakah kalian pernah mengalami permasalahan di friendship kalian? Pernah. Pernah. Di umur muda pernah, di umur segini pun pernah. Kalau Marco? Dulu iya, sekarang enggak. Sekarang enggak pernah. Dulu tuh kapan? Dulu tuh kemarin. Enggak. Dulu waktu kuliah. Itu kan ketika lu beda tempat, lu menemukan teman baru. Ya. Nah di situ tuh lagi eksplorasi, nyari temen yang kayak gimana, lu nyoba-nyoba. Tapi ya ujung-ujungnya kalau emang nggak suka, ya cut off. Kayaknya pertanyaan ini dilempar ke kita sama Manis sama Bubub gara-gara. Jadi lempar. Tangkis dong. Iya. Nonchalant. Oh iya.
Karena kayaknya Manis dan Bobo juga kayak butuh validasi. Kalau mereka lagi ngelaluin si friendship breakup ini, karena often respon orang kalau misalnya kalian lagi ada friendship breakup itu cuma saat biasa itu tipikal kayak ya udah nggak usah ditemenin lagi, ngapain ambil pusing, cari aja teman baru. Betul. Nggak bisa gitu Brody. Temen itu adalah orang-orang yang kita pilih sebagai A1. Betul. Dimana akan terjadi adanya barter rahasia aib dan keluarga. Realness. Gosip ya. Lu bukan gosip. Keadaan aslinya. Cerita. Connection dan bonding itu akan kuat sekali karena terutama di perempuan ya, girlhood. Ya. Itu karena kita melewati banyak fase. Fase tolol, fase masih bucin, fase mabok, fase simpenan orang gitu. Rebel. Dan setahu gue connection antara manusia itu kan semakin kuat ketika ada vulnerability di situ. Vulnerability dari antara pertemanan cewek dan cewek itu tuh kita tuh bener-bener telanjang banget Mar. Bukan kayak cowok kayak weh what's up bro gitu. Bener. Kalau cewek ke cewek tuh kayak how are you? Iya gitu, are you okay? Itu tuh bener-bener kayak lo lagi keadaan di mana, gue akan nyusul ke sana meskipun gue dalam keadaan sangat capek dan loyo, gue akan ke sana karena lo lagi butuh orang untuk bercerita. Betul. Lebih kuat bondingnya ya. Oh iya, karena kan kita suka curhat yang kemarin kita bahas. Jadi antara cewek dan cewek itu benar-benar saling menguatkan. Sisterhood, parah. Sisterhood, girlhood itu saling menguatkan, saling pinjam-pinjaman softtek. Ya kayak ngasih-ngasihan softtek. Pinjam-pinjaman catokan, pinjam-pinjaman celana. Kadang-kadang celananya masih ketinggalan di rumah gue. Iya. Kayak gitu-gitu. Itulah yang menguatkan pertemanan ini. Dan ada kalanya kayak saling memvalidasi. It's either you are the wrong side of the team. Or the right side. Or the right side, tapi tetap kayak enggak lu yang benar gitu. Iya, Kadang-kadang segoblok itu sih kalau misalnya lu tuh menemukan support system yang tepat. Betul. I think it's more like support system. Makanya kalau misalnya itu putus atau terpecah belah, hancur juga. Kita bedah dulu kali ya, karena kalau tadi Sarah udah ngasih POV dari pertemanan perempuan. Mungkin ada yang friendship breakupnya antara cowok dan cewek. Kalau cowok menganggap pertemanan tuh kayak gimana sih? Kayak temen. Iya maksudnya. Sesimpel temen aja sih. Sahabat tuh nggak ada banget konsep sahabat. Konsep sahabat tuh ada nggak? Jarang ya. Kalau menurut gua, kalau sahabat itu bisa dikategorikan kalau misalnya pertemanannya udah lama. Iya. Oh lama aja? Iya lama, sering cerita, main bareng. Lama-lama kayak, ini kayaknya bukan sekedar temen deh. Ini sahabat gua nih. Di titik mana lo nentuin itu sahabat lo? Pasti ada ketika hal yang anjir di backup. Biasanya. Entah itu dari sesingkat wingman. Kayak gue suka nih sama cewek ini, nanti dibantuin. Atau enggak kayak, ban gue kempes nih, ditemenin yuk cari yuk tempat bengkel. Nah itu jadi kayak, anjir ternyata dia ini selalu membantu gue. Nah itu udah indikasinya kayaknya bukan sekedar temen deh. Kalau temen cuma kayak, lu apa kabar lu? Main yuk, nongkrong yuk. Support system. Iya, that's it. Tapi kalau sahabat tuh lebih. Kayak curhatnya lebih dalam, terus bisa galau bareng. Emang lu biasa deep talk gitu sama temen cowok? Temen cowok ya? Pernah. Tapi jarang. Cuman waktu dilakuin berarti tuh udah mentok parah. Iya. Apalagi kayak misalnya, kalau misalnya gua ke teman-teman cowok gua itu bukan kayak sayang kayak girls night out lah. Tapi kalau gua tuh tipenya kayak, gua lagi susah nih, boleh pinjam duit gak? Wah itu baru kayak anjir nih. Kenapa tiba-tiba ke gue nih? Itu katanya, bisa dikategorikan teman, bisa dikategorikan kode ya. Bisa aja kayak, ini orang kaya nih kayaknya bisa deh gue pinjemin. Oh jadi lo agak was-was di situ? Iya awalnya. Oke. Tapi lama-lama ya bisa dikategorikan teman kalau kita udah lama kenalnya dan udah sering cerita dan sering jalan lah. Tapi kalau misalnya ini gue mau POV dari cowok sama cewek. Kira-kira apa alasan kalian biasanya pecah kongsi dari teman-teman kalian? Ya, kalau gue itu duit. Oh lu duit? Iya. Kalau gue gak pernah duit tapi. Masa sih? Enggak. Gak pernah, gue gak pernah masalah duit karena terbuka. Kalau misalnya dia kayak tai, gue akan bilang dia kayak tai. Gak ada duit gue lu diem bacot gitu. Tapi cowok tuh seterbuka itu kah? Seterbuka tentang masalah duit? Kalau cowok? So far sih teman-teman gue iya ya. Kalau BU
Iya. Gue butuh banget duit nih. Ya gak apa-apa. Kalau gue sih tipenya yang gue pinjemin. Karena gue percaya teman. Tapi ketika dia udah melanggar trust itu, ya bukan sahabat lagi, bukan teman lagi. Tapi gue jarang tentang masalah duit. Lebih kayak dulu waktu masih awal-awal fresh graduate, gue menganggap dia ini adalah sosok bukan sahabat sih, it's more like kakak lah. Ya. Terus, kakak ade ya? Cewek. Oh santai. Kakak. Kemudian gue pindah kerja, terus lama-lama menjauh entah kenapa. Long story short, gue mengumpulkan data dari banyak orang, katanya gue tuh susah banget dihubungi gitu dan udah nggak bisa diajak main gitu. Tapi gue dijadiin bahan perbincangan gitu katanya. Ke circle mereka. Circle persahabatan itu ya. Katanya gue tuh kayak si sampah atau si tai gitu. Demi apa lu sampai dikasih nickname? Gara-gara gue suka ngomongin tentang laki aja gitu waktu gue masih muda. Bosen jadinya. Bukan lebih kayak bosen sih, lebih kayak udah anjir gitu. Oh iya. Enak aja sama gue karena masalah gue tuh seputar laki-laki aja dulu waktu aku masih umur berapa ya? Masih bodoh lah. Itu 22-23 lu. Iya 22-23 itu. Nah tapi mereka tuh gak ngasih tahu gue, gak ditegur dulu guenya. Bukan temen. Sabar bang. Sabar awalnya dulu bang. Gue nyadar kalau gue dijauhin adalah ketika gue ngasih selamat ulang tahun itu udah gak dibales. Dibales cuma secara singkat. Jahat banget. Kita di episode ini akan mengupas perasaan kita kalau di saat friendship breakup dan kita mencoba memvalidasi manis dan buruk ya. Nah itu tuh kan saat itu gue merasa pahit banget dong. Ya. Kalau misalnya aku salah, kasih tahu kadang orang tuh nggak tahu kalau lagi salah. Betul. Gue nggak tahu kalau gue lagi salah. Gue nggak tahu kalau cerita tentang laki-laki itu salah. hampir setiap hari tuh salah dulu gitu. Sampai sekarang juga gak sih? Iya. Tapi sebenarnya itu salah satu hal yang kayak bikin gue berantem sama teman gue juga. When you're so male centered, gue akan ngerasa kayak udah kali. Tapi bilang. Iya tapi harusnya bilang. Cuma kalau sama teman malah kalau gue ya PV-nya agak kurang bisa untuk jujur kalau lu annoying gitu. Masa sih? Sahabat deh. Gimana ya? Maksudnya annoying maksudnya? Dia ya kayak lu ngomongin cowok mulu. Gue tuh kadang-kadang agak susah untuk kayak capek gak sih ngomongin cowok mulu? Ya dia gak terlalu transparan soal itu jadinya. Mungkin ada yang gak enakan juga. Tapi bisa juga kalau teman dekat banget ya gue pasti bilang. Capek ngomongin cewek mulu gitu. Iya. Ada juga. Nah gue tipe yang kayak ya gue dengerin dulu aja sampai kayak anjing. Tapi dalam hati kayak anjing capek banget gak sih? Oh mungkin itu adalah akumulasi kali. Bisa itu terjadi adalah akumulasi gitu. Tapi kan bilang gue bener-bener rasa hancur banget itu. Sakit ya? Tapi lu berarti jatuhnya kayak dijauhin? Iya. Dijauhin pelan-pelan. Misalnya circle lu let's say ya contoh berlima. Tiba-tiba ini 4 ini jalan mulu, gabung mulu, lu gak pernah diajak. Udah gak pernah diajak, terus ternyata usut punya usut gue tanya ke teman-teman dari circle lain. Kalau ada indikasi bahwa gue jadi bahan omongan di tongkrongan itu. Jujur sakit sih. Sakit banget, dan gue itu tuh bener-bener sedih banget sampai ke bawah mimpi. Bener. Ya kan, karena gue nanya gue kenapa gak ada yang jawab. Dan one of them, a couple years ago ketika kita udah sama-sama dewasa dia minta maaf. Oh akhirnya. Iya salah satu dari mereka dia minta maaf kalau waktu itu tuh dia nggak ngomong dan tidak tidak berperilaku seperti teman sebenarnya lah. Cuma balik lagi udah telat sayang. Iya. Sudah lewat dan saya juga sudah tidak menganggap kalian semua sebagai teman saya gitu. And it's okay too because we are always growing up and growing apart. Tapi tahu gak sih akhirnya kenapa a friendship breakup can hurt as much? Karena sebenarnya psikologi research itu bilang kalau our friends itu a few versions of ourselves. Yes. Jadi kayak Marco adalah versi gue yang apa, Sarah adalah versi gue yang apa. So waktu kalian berantem, berarti otak kalian tuh mikir, oh berarti versi gue yang ini salah ya. So what am I supposed to do now? Sebenarnya kalau misalnya gue merasa nyaman ini apakah gue nyaman sendiri kah? Atau apakah? Maksudnya bukan nyaman sendiri sih. Kalau waktu masih muda, let's say kayak 10 tahun lalu lah. Iya. 10 tahun lalu gue itu kan sangat ababil.
Anjir, bahasa apaan? Sarah Tobing. Lah itu bahasa gue sama Marco anjir. Iya. Udah gak dipakai di gue. Fuck girl. Anak labil. Itu udah gak dipakai banget di gue. Ya iya maksudnya it explains how old we are right now. Jadi kita mau ngasih tahu Manis dan Bubub ketika di umur 20-an. Hal sepele itu bisa menyakiti segitunya. Betul. Dan itu tuh bisa membuat kita tuh di umur sekarang tuh kayak when we look back, maksudnya tuh ngajarin untuk kayak gini supaya gak terulang lagi ketika kita di umur sekian. Semakin banyak kesalahan yang lo buat ketika masih muda, insya Allah pas waktu udah bertumbuh dan berumur, ya kan insya Allah dewasa. Jadi lebih lihai gimana caranya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Betul. Karena POV-nya banyak. Oh dulu gue kayak gini, jadi sekarang tuh kayak gini. Matematikanya tuh jalan. Iya. Nah dulu itu bener-bener gue menganggap mereka semua tuh support system gue. Karena mereka tuh jauh banget umurnya dari gue. Ya. Kayak di atas gue lah. Cuma ternyata one thing yang gue harus selalu kasih ke teman-teman gue yang jauh di umurnya sekarang adalah awareness ketika ada satu hal yang salah harus gue bilang salah. Betul. Jangan kayak gue ngerasa dia salah, tapi gue ngomongnya ke orang lain. Jatuhnya Oh jadi itu gosip. haram, itu gak boleh buat gue. Correct me if I'm wrong. Cemiu. Gue sampai sekarang tidak pernah ngomong hal jelek tentang temen gue kalau tidak ada rencana untuk gue intervensi besokannya. Jadi kalau misalnya gue ngomongin Marco ke orang lain, gue harus bertanggung jawab untuk besok gue harus ngomong sama Marco bahwa kemarin gue habis ngomongin dia sama temen gue. Maksudnya kayak misalnya gue ngomong sama Putri, Marco tai banget dah kayak gitu-gitu. Besok lu akan ngomong ke Marco. Gue akan ngomong ke lu besokannya, Mar kemarin lu tai banget nih. Gitu. Jadi kayak gue sama Putri tuh diskusi, nih gimana nih kita teman untuk kita membenarkan. untuk membenahi. Bukan membenarkan. Iya. Gitu. Tapi pertanyaannya, sebenarnya tuh sekarang ngomongin orang, misalnya kayak gue, kita bertiga, tiba-tiba gue ngomong ke Abigail atau Alia, Marco sama Sarah kayak gini. Itu ternyata sekarang dinormalin guys. Masa sih? Iya, jadi kayak bukan hal yang kita lihat tidak lazim lagi kalau misalnya lo ngomongin gue ke orang lain tanpa gue tahu sampai kapanpun gue gak akan tahu. Jadi kayak in every circle yang ada irisannya lo akan ngomongin orang yang gak ada di situ. Oke. It makes sense dan sangat bisa diterima kalau setelah diomongin itu lo intervensi langsung ke orangnya. Tapi kalau misalnya lo ngomongin temen lo sendiri di belakang dengan nada dan intonasi anjing banget dah dia kayak gini. Iya. Itu gak boleh. Pokoknya setiap lu ngomongin temen lu sendiri ke circle orang lain itu gak boleh ya. Ya bukan temen. Itu bukan temen namanya. Bener. Lu gak bisa ngomongin temen lo di meja yang berbeda. Kalau meja yang sama misalnya Putri ngomongin gue ke Marco. Ngomongin Put ini seikhlasnya tapi harus ada intervensi ke gue supaya gue bisa tahu gue salah. Tapi mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh yang kayak gue ngomongin salah. Apa sih? Gue ngomongin salah, tapi sama kita semua nih. Iya. Itu ketika mungkin gue masih menganggap lu teman karena ada benefitnya. Masih ada benefit yang gue butuhin dari lu. Oh jadi you protect the benefit. Iya. Tapi berarti atas dasarnya bukan lu pengen temenan sebenarnya. Transaksional. Iya, tapi kan tetap mungkin aja di otak dia POV-nya, masih teman gue masih bisa nebeng kok. Gitu loh, masih ada benefit yang gue dapetin dari salah. Mungkin dia juga gue masih ditraktir kok. Mungkin orang-orang kalau itu fakta. Thank you. Mungkin orang-orang yang akhirnya gak berani ngomong sama temennya yang dia udah omongin di tongkrongan lain. Menurut kalian apakah are they scared of confrontation? Yes. Iya. Hard conversation. Siapa yang gak takut? Iya. Siapa yang gak takut ditodong? Gak ada yang berani awalnya. Karena itu kan membutuhkan pendapat yang firm ya. Kalau misalnya lo cuma kayak iya menurut gue. Menurut gue lo jangan membuat fakta berdasarkan dari asumsi. Iya. Fakta itu harus terbuat dari data. Betul. Bukan dari menurut gue. Lo boleh ngomongin tentang opini lo terhadap siapapun temen lo itu. Di depan mukanya. Bukan di belakang mukanya sayang. Di samping? Di samping gak boleh lah. Gak boleh. Pokoknya harus gini. Kagak kedengeran kalau di samping ya. Kalau di samping kan ngomongin dari jauh gak boleh. Iya maksud gue asumsi itu aman banget kok kalau untuk diolah misalnya kayak Mar menurut gue lu anjing lagi kemarin gitu. Wuf, wuf. Iya masa lu ngegonggong kan gak enak. Kan gitu. gak enak, kita kan lagi di shelter anjing. Ntar dipanggil semuanya. Gitu too much kalau yang itu too much.
Itu harus diomongin di depan mukanya ya. Cuma kalau misalnya lo membutuhkan diskusi dan itu berdasarkan data, menurut gue sah-sah aja. Karena semuanya butuh waktu untuk langsung nodong di depannya. Ngerti gak sih? Betul, tapi kan goalnya harus itu gak sih? Butuh waktu. Iya butuh waktu boleh, asalkan berdasarkan data. Jangan kayak, menurut gue sih, tapi kadang kecelek juga sih. Karena kan kita nyaru tuh. Antara data apa yang dia lakukan dengan apa yang kita rasa kita gabung. Kadang sebenarnya emosi kita lebih ke kayak, enggak datanya udah gak penting karena di depan gue menurut gue dia udah kayak gini. Iya sih. Tapi balik lagi sih, it's more about compromising each other juga. Gue juga sering kok, temen gue banyak banget yang udah di atas 10 tahun kan. Tapi bukan berarti mereka tuh gak kayak tai kadang-kadang. Cuma gue telan aja, it's compromising. Kayak adalah beberapa teman-teman gue yang kadang kalau ngomong tuh suka so tahu tentang gue. Kayak you know more than me, right? Hebat ya. Iya, kadang-kadang ini kayak gini banget. Cuma gak serta-merta kayak gue juga bisa ngomongin mereka di belakang gue itu haram banget. Jadi ada beberapa hal ya I gotta keep it to myself because it's personal for me. Because it's more like assumption that I have to keep it to myself daripada gue keluarin dan merambat kemana-mana. Iya. Jadi udahlah, it's not that deep and it's not that big. Mereka juga pasti akan lupa. Gak worth it. Kalau experience kalian yang paling parah di friendship breakup, ada gak yang sampai bikin trauma sedikit? Ada. Marco ada gak? Gue kepo sama Marco. Kayaknya ada deh. Sarah dulu aja. Gak mau, dari tadi Sarah udah. Iya, lu dong. Ada. Apa hal yang paling parah yang pernah kejadian waktu friendship breakup? Gue kan puji Tuhannya, ayah ibu gue kan kaya. Anjing. Ya kan ini gue backstory dulu. Puji Tuhan. Puji Tuhannya. Puji Tuhan ya sayangnya. Nah terus suatu ketika gue punya teman lama. Ya. Gue anggapnya sahabat deh gitu ya. loh. Terus abis itu karena ya dia ada financial problem. Jadi gue bilang ya udah lu sama gue aja deh kerja bareng gue tipis-tipis gitu. Bantuin. Nah suatu ketika nongkrong. Gue gak ikut karena iya gue males gitu. Dan teman-teman gue tuh tahu gue jarang banget nongkrong. Tiba-tiba temen gue nyeletuk, lu tumben banget dah nongkrong sama Rama mulu gitu. Nah temen inti gue ada di situ. Jadi temen inti gue dengar ceritanya terus kasih tahu ke gue, "Ma lu diomongin bego sama si ini nih, si A nih yang lagi sama gue mulu." Karena kan gue tahu dia lagi kesusahan, jadinya kayak ya udah temen cincai lah gitu. Ternyata si B ini temen inti gue ngomong karena gue diomongin. Terus tanggapan dia ketika si C ngomong, kenapa sih lu deket banget sama Rama sekarang? Ya. Dikasih taunya karena ya kan Rama ada duitnya. Anjir. Kalau gak ada duitnya juga ngapain gue temenan. Wajay. Dia beneran bilang, tapi kok dia berani sih ngomong ke circle 1? Karena gak ada gue. Tapi kan itu circle A1. Tapi itu circle A1 loh. Justru biasanya orang-orang yang kayak gitu karena temen inti gue, mungkin dia nggak tahu ada temen inti gue di situ. Oh oke. Jadi kayak teman-teman yang kenal gue doang. Berarti dia nggak sekenal itu sama lu dong? Nah ya makanya. Dan gue kira gue temenan banget gitu loh. Abis itu ya udah gue untungnya gue nanya ke Marlo adek gue, ini gimana nih anjing nih? Gue harus gimana? Karena gue males banget berantem, apalagi sama orang yang gue kenal gitu. Tapi kata Marlo benar kata Sarah. Ya udah omongin aja supaya seenggaknya dia tahu dia tuh salah. Ya udah gue bacotin. Gimana? Bocot gitu. Gimana? Nggak, gue bilang, lu tau gak sih lu nyakitin gue. Karena di mata gue lu tuh temen gue dari SD. Aduh kesian sakitnya. Ini gue taunya SMA. Anjing. Gitu. Jadi kita temenan. Udah selama itu lu baru tahu pas SMA? Iya, enggak. Jadi pas SMA. Tiba-tiba nempel. Iya. Tiba-tiba struggle. Oke. Dia ngomong ke semuanya dan gue bilang kayak ya puji Tuhannya balik lagi ibu gue kan ada duit. Ya udah lu bantuin gue aja gitu dengan ngedit gue di sosmed. Karena gue butuh editor, ya udah deh sama teman aja deh gue bantuin. Daripada gue nyari orang duitnya buat dia, mendingan buat duitnya buat teman. Betul. Gitu. Maksudnya win-win solution gitu. Ujung-ujungnya taunya dia cuma manfaatin gue demi duitnya. Oh shit. Aduh. Dan itu gue kayak tai sih, menurut gue tai banget. Pecah parah ya Mon. Dari SD anjing gitu loh. Rasanya apa waktu lu tahu? Wah kacau. Gue sampai banting gelas. Gelas siapa tapi? Hah?
Gelas ibu lah, masa gelas dia? Dia juga belum punya rumah, belum punya apart. Teh jumbo tau gak? Gelas teh jumbo. Itu tau gue. So gue bilang anjing lu gitu kan. Ini gue Discord. Yeah. Discord. Itu tapi lo belum ngomong sama orangnya. Lo belum ngomong sama orang yang di Discord. Belum. Jadi gue lagi ngomong sama Marlo, terus tiba-tiba ya udah deh dia join. Anjing. Terus gue ngomong, lu jangan ketai lah pokoknya bla 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 karena lu udah nggak menghargai gue sebagai teman, karena gue anggap lu teman, ternyata lu anggap gue cuma beneficial doang gitu. Terus dia bilang sampai nangis dia minta maaf, terus dia bilang gue ke rumah aja deh. Gue bilang ke rumah cuma ada 2 solusi, either lu ke rumah sakit atau lu mati sama gue. Keren. Karena lu udah semarah itu, laki parah ya. Iya. Tumben keluar kayak gitu dari mulut lu. Karena gue emosi banget. Dari SD gue temenan sama dia dan pure gue pengen kenal dia, gue pengen temenan. Dan dia ternyata usut punya usut, cari duit doang di gue. Terus pas dia ke rumah dia bilang apa? Enggak ke rumah dia. Di Discord aja? Gue blok semuanya. Dia sampai buat second account, dia minta maaf, kasih tahu full story-nya. Kalau POV dia tuh dia tahu dia salah. Cuma gue kayak enggak. Capek lah buang waktu. Betul. Debat mulu gitu loh, capek lah. Mendingan kayak daripada gue emosi lagi, gue kesel lagi, keinget lagi. Udah mendingan kayak mungkin ini pendewasaan gue untuk kayak gue pilih temen yang mau temenan sama gue aja. Betul. Dan banyak orang-orang juga tuh yang jatuhnya ya udah deh gimana ya, gue maafin aja kali ya, just because they have long relationship gitu. Udah temenan lama. Cuma semua orang tuh punya kapasitas. Dan gak bisa lo paksain Marco untuk maafin temennya itu. Cuma gara-gara ya buat orang lain itu cuma kayak perkara ya lamar gitu doang. Ya udahlah, lu kan juga banyak duit. Gak bisa, kapasitas Marco tuh udah ditendang abis-abisan di situ. Pride-nya tuh di situ. Lu tuh gak bisa. Ngerti gue banget. Lu tuh gak bisa menyerang orang, including your friends, your family, your spouse, your husband, your wife, your boyfriend or girlfriend. You are preaching. Oke, terus? Di part dimana mereka itu vulnerable. Gak bisa. Marco misalnya memberikan uang kayak gitu kan dia percaya sama temennya. Betul. Gue waktu itu juga pernah cut off orang gara-gara dia menyerang gue di bagian yang gue nggak akan pernah ngomong ini ke sembarang orang. Maksudnya kayak rahasia gue dia tahu. Dan itu dijadikan senjata buat dia. Kuncian ya. There is no mercy. Iyalah, lu mau bilang sama gue, masa sih cuma gara-gara gitu doang segampang itu? Yes, it's that easy and you have to learn something out of it. Kita nggak pernah tahu, maybe in the next 5 years kita masih bisa temenan lagi, but for now Gak bisa. Itu udah kapasitas gue didorong banget kayak gitu. And lagi pula kalau misalnya lo bisa segampang itu, dia bisa segampang itu ngomong tentang Marco di circle lain dan gue bisa segampang itu digituin sama teman gue sendiri. Bayangkan ketika gak ada gue. Berarti lebih chaos lagi kan? Iya. Lu mau ngomong ke siapa? Lu mau ke teman, lu mau ngeluh spill tentang. di Twitter. Spill di mana? Apa? Gak ada. Just keep it to yourself. Gue waktu itu pernah berada, itulah kelemahan gue, ditembak langsung kayak gitu. Gue sampai di waktu masa dia mau ngomongin tentang tai gue ke semua orang, gue udah gak peduli. Yang penting jangan ada nama dia di depan mata gue. Tapi iya sih, benar sih. Udah gak ada, udah. Keselnya mentok ya? Udah mentok banget, udah gak bisa ditolong banget. Soalnya in a friendship you completely open up yourself and you completely give trust. Betul. Ke teman lo itu lebih daripada lo, menurut gue dan menurut psikolog gue akhirnya lebih daripada lo ke pacar lo. Karena di hubungan lo yang belum nikah itu, yang di pacaran, you're not showing every part of yourself. And with friends, betul. We're showing all of it. Iya, seborok-boroknya juga iya gitu loh. Terus habis itu betul, terus habis itu vulnerability lo tuh often shown di friendship lo. Dan and when they took that for their advantage, ya jelas kita ngerasa lebih kayak diinjek, anjir. Kacau sih rasanya. Sedih banget itu, kayak kok lu berani banget ngomong kayak gitu loh. Kayak lu tuh gak mikir, there was no second thought. Emang masa gak mikir ke arah sana? Ya? Impactnya itu loh. Tapi kayak menurut waktu itu temen gue pernah menjual diri gue. Jadi kayak apa? Ya gak mahal kan, gue udah pertama. Ya dia juga gak bilang gak mahal. Iya, gue juga maaf. Minta maaf sama gue. Maaf iya, gitu. Jadi lu pernah dijual? Ya boleh saya jelaskan dulu gak Bang? Sebelum saya cium. Laku.
Minta maaf. Maaf ya. Jadi tuh waktu itu dia suka sama satu orang laki-laki. Yes. Okay. Laki-laki ini interest banget sama psikologi. Oke. Terus ini laki-laki ini adalah teman gue. Ya. Jadi dia jual cerita gue dengan segala riwayat mental illness gue. Wah, yang kacau. gue cuman percayakan ke temen gue ini. Kacau. Demi bisa supaya dekat si ceweknya sama interest laki-laki. ya. Kacau. Supaya si cowoknya interest sama dia. Karena dia ngerasa ada si ceweknya teman gue ini. Si cewek yang jadi teman gue ini adalah caretaker gue 100%. Kacau. Supaya dilihat kayak, kamu baik banget nemenin teman kamu yang mental Lo health. tau gak jawabannya apa pas gue tanya? Apa? Why did you do that to me? Terus dia jawabannya adalah, because I thought you needed help. You needed more help than just me. So I spilled that to your friend yang si A ini. Anjir males banget. Jadi I think I'm not at fault. Seakan-akan kayak, nih Putri ini butuh banget bantuan kita guys. Real? Gitu. Tapi tai gitu, sih menurut gue. Gitu. Itu bagian sensitif. Itu bagian paling sensitif yang bisa lo lakukan ke temen lo adalah you're pointing their weakness twice harder than themselves. Iya benar. Sheman. Gila kali. Iya. Terus dia gak merasa bersalah dan itu terus habis itu jadi salah satu trauma gue buat opening up ke orang. Padahal kayak Marco tadi itu temen gue udah dari TK. Anjir. Dan orang tua kita udah kenal. Oh shit. Jadi kenapa ya kalau orang salah nggak tahu dia salah ya? It could be two things. Yang pertama adalah dia beneran emang gak tahu dia salah di mana. Tapi kan kalau udah dikonfrontasi harusnya, oh gue salah ya? Ya kalau gak berasa gimana? Kalau menurut dia masih punya defense gimana? And second of all, they're protecting their ego and pride. Benar. And they don't know how to process kekalahan. Seakan-akan itu kalah. Tapi pertanyaan yang lebih penting, kayak yang harus kita tanyain juga ke diri masing-masing adalah kenapa orang terdekat kita justru yang bisa berani ngelakuin itu? Karena they think we will never leave them. Emang itu ada di pertemanan? Ya ada dong. Ada dong. Kalau udah sekuat itu bondingnya, ya udah gue ngomongnya gue katanya Marco. Apa gitu misalnya? Kok gua? Misalnya kayak jelek. Misalnya, minta maaf. Kurang. Gue tahu sih. Maksudnya kurang jelek. Jangan kayak gitu. Kita pikir kita nggak akan, dia tuh akan chill aja gitu. Iya. Karena kan misalnya kasus Putri tadi deh. Rahasianya diberikan secara penuh untuk temennya. Terus dia tuh ngerasa dia punya hak untuk menggunakan rahasia tersebut. Itu haknya itu supaya kelihatannya lebih sayang. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak gue pikir gue gak salah. Gimana dong? Dulu juga waktu kejadian yang gue memutuskan hubungan sama kakak-kakak gue waktu gue masih kecil, gue bukan memutuskan, gue diputusin adalah gue ditinggalin waktu itu. Iya. Nggak dianggap. Yang membuat gue realize adalah people grow apart. Udahlah. Bukan gue bilang udahlah segampang itu. Emang waktu itu susah banget dan berat banget buat gue. Jadi ya mau gimana? Setiap manusia punya fasenya masing-masing. Including your friend. Mungkin waktunya sudah habis sayang. And you have to grow up. And that's not even the saddest part. The saddest part is ketika lu tahu fasenya udah selesai tetap lu paksa just because you need someone to be it's either to be your caretaker or to be your support system. Tapi ketika lu sebenarnya udah gak ngerasa mereka tuh temen lo, kayak mereka udah toksik banget, ya gak usah dipaksa sayang. Masih banyak. Makin sedih ya? Iya masih banyak kok, masih banyak. You explore the everything. Lo akan ketemu teman-teman baru dengan point of view yang akan berbeda. Pertanyaannya Mbak dan Mas. Iya, Mbak. Jadi sebenarnya itu kejadian. Kita lagi gak buka pertanyaan sih. Oh maaf. Jadi saya gak nanya. Iya udah apa-apa. Jadi pertanyaannya sama si Manis dan Bubub itu banyak kasus di mana mereka akhirnya grow apart. Ya. Terus abis itu si Manis dan Bubub kita ini merasa
apakah mungkin gue yang salah? I'm not shaped in the way that my friends are shaped. Apakah mungkin gue yang harus menyesuaikan diri gue? Apakah mungkin gue yang toxic? Is this my fault? Am I picking friends too hard? Udah banget pertanyaan nih. Tapi pemikiran gue juga awalnya kayak dia, kayak Putri ngomong. Maksudnya ketika gue konfrontasi temen gue, itu salah? Terus gue kayaknya gue mungkin terlalu gue ngomong karena emosi kali ya. Jadi lu langsung kayak jangan-jangan gitu. Iya kayak jangan-jangan gue yang salah kali ya. Harusnya gue bisa nada pelan dan kita masih bisa temenan lagi. Tapi POV gue setelah melewati fase itu kayaknya ya enggak, emang dia toksik dan dia harus dikonfrontasi. Karena gak ada orang yang berani kayak gitu ke dia. Cuma gue yang berani jujur gitu loh. Lo pernah gak menahan konfrontasi lo sampai beberapa lama terus kayak lo mikirnya anjing tahu gitu dari awal gue ngomongnya orang hasilnya begini? Iya. Apa studi kasusnya? Kalau studi kasusnya waktu itu minjem duit. Lu memang selalu menjual Andi Noya ini ya? Jujur, gue juga buka kredit kalau dia mau ya guys. Kredit panci. Kredit panci. Iya. Lu juga buka koperasi kan? Buka. Nah tapi waktu itu ya karena duit ayah gue lagi banyak waktu itu. Sampai sekarang. Amin ya ampun. Banyak banget. Sekarang banyak. Ayah tuh duitnya dipegang ibu. Iya, kalau dulu masih setengah-setengah kali ya. Tapi waktu itu tuh gue lagi ada duit, terus temen gue minjem duit. Kayak ya ngerti lah kalau sama temen kayak ya udah deh, gue kenal lu kok, gue tahu rumah lu, kita udah kenal lama. Jadi gue mempercayakan duit itu ke dia karena dia pinjam. Tapi lama-lama ngeles, ya biasalah tipikal orang minjem duit lah, kayak nggak tahu. Nah dari situ tuh gue kayak yaudah deh gak apa-apa deh. Temen kayak yaudah ikhlas lah, gope doang gitu. Abis itu dia minjem lagi. Terus gue waktu itu gue gak bisa konfrontasi karena kayak ya udahlah teman. Dia minjem 2,5 lagi. Tapi itu jadi siklus dan jadi habit. Iya. Pola. Jadi pola dia tuh minjem duit karena apa? Karena gue gak konfrontasi. Dan dia tahu oh kayaknya kelemahannya Rahmat tuh gak enakan. Jadinya gue pinjam duit aja ke Rahmat terus. Karena gak ditagih-tagih gitu loh. Nah dari situ gue mikir kayak beberapa orang emang harus ada dikonfrontasiin. Gitu. Termasuk kita berdua. Betul. Setiap orang tuh ada waktunya perlu untuk dikonfrontasi karena kadang kita nggak tahu ternyata kita salah. Betul. Atau standar salah kalian beda. Kita. Iya. And that's okay juga kalau kalian sebagai manis dan bubuk mau bilang ke teman kalian, too much nih. Boleh gak di tone down? Why did you say that? Kenapa gue ngerasa bersalah? I think it's not just in a relationship yang dari kemarin kita selalu ngomongin. Kayaknya openness di friendship itu juga berpengaruh ya Kak? Berpengaruh Kakak. Tadi si Putri sempat nanya ini kan pertanyaan-pertanyaan manis dan bubuk itu kayak gue salah gak ya gitu ya? Kayak apakah gue kagak kebentuk sama kayak teman gue gitu kan ya? Emang semua orang polanya gitu Kak, sampai tua akan ketemu waktu dimana anjir kayaknya gue udah gak cocok lagi nih temenan sama dia. Mungkin gak seharusnya lu langsung tinggalin mereka. Cuma yang namanya grow apart itu adalah kayak bintang di langit aja. Sebenarnya gak kelihatan tapi sebenarnya ada. Gitu iya betul. Jadi just because dulu tuh lu video call sampai tiap hari sama temen lu, terus sekarang tuh udah gak pernah lagi. Bukan berarti mereka bukan temen lu juga. Iya betul. Prioritasnya udah berbeda. Cara berpikirnya pun sudah berbeda. Punya hidup juga Punya beda. hidup masing-masing. Jadi bukan berarti gue udah gak WhatsAppan sama lo, gue udah gak approach siapapun itu terlebih dahulu apa segala macam. It doesn't mean that I don't love you anymore as my friend. Betul. It's just our priorities now are quite different daripada kita zaman SMA dulu. And I hope it's understandable enough just because I'm not there, here and there anymore for you. Bukan berarti lu gak bisa nelpon gue untuk kayak, weh gue butuh pertolongan nih. Betul. Aman aja kalau gue ada mah. Tapi lu meskipun misalnya kayak temen SMA lu, let's say dulu lu deket banget waktu di SMA. Iya. As life goes by, hilang. Iya. Dia nelpon lu hari ini. Iya. Lu akan ngerasa asing atau enggak? Enggak lah. Kalau gue, teman-teman SMA, I love my high school friends. Itu tuh ketemunya kalau ulang tahun. Iya. Lebaran, Natalan, tahun baru, udah gitu aja. Atau enggak anaknya lahiran, kita ngasih apa. Kadang-kadang gue lupa ngasih ucapan selamat ulang tahun. Gue ngasih selamat ulang tahun pas 2 bulan kemudian. I'm really sorry.
kayak gitu. Cuma ketika kita ketemu selalu akan ada yang dibahas, how are you, gimana anak lu udah bisa jalan, sehat gak bokap nyokap, gimana. Basa-basi busuk yang waktu SMA kita hindari itu terjadi waktu kita udah grow apart. Karena itu yang penting sekarang. Bukan kayak gue harus nelpon lu tiap saat, gue harus tanya kabar. Men, gue juga punya hidup. Lu punya hidup, gue punya hidup. Gue punya cita-cita, lu punya cita-cita. Maksud gue janganlah gitu-gitu banget. Jangan gara-gara itu aja gue jadi berpikir, aduh itulah yang ngebuat kita tuh makin ngerasa kayaknya kita udah gak cocok ya. Padahal cuma terlalu di-push aja. Lu tuh gak bisa memaksakan, pertemanan tuh gak bisa dipaksain. Benar. Setuju. Gue ada kok masih sampai sekarang sahabat baik gue waktu SMA. You know who you are, I love you all. Kita emang ketemunya pas lebaran doang, pas buka puasa bersama. Bener. Pas ulang tahun, ngasih kue ulang tahun juga dia udah tahu kok kita pasti bawa kado, bawa kue. Kayak gitu-gitu, tapi intens. Gue sebel banget kalau misalnya ditanya-tanya kenapa lu udah gak ada kabar, sombong banget sih. Anjing itu. Gue juga gak suka lagi maksud gue. Lu stop, lu gak punya kehidupan selain nanyain orang ya. Zaman dulu. Maksud gue gak sombong, ya I have life now. Iya, we all have our own life to live. Terus habis itu the fact that we are still here talking to you means you still matters to us. Cuman memang intensitasnya itu tidak sebanyak itu. Nah ini juga yang dinamakan di mana ada beberapa member dari circle kita itu yang high maintenance sama yang low maintenance. Terus yang high maintenance itu menurut gue cukup PR ya Bunsai. Gak apa-apa kalau lo high maintenance, tapi cari teman yang high maintenance juga yang bisa menjawab WhatsApp lo sedemikian rupa. Karena we don't live in the same life anymore and we have to accept that fact. Kalau lu punya kehidupan, gue punya kehidupan. Nah mereka tuh gak bisa gitu loh Sar. Jadi kayak temen gue. And it's not my problem anymore. Iya tapi temen gue banyak juga di luar sana. Dijauhin. Yang jangan dijauhin juga, diemin dulu. Kenapa lu harus jauhin? Tahu. Gue gak tahu ya kalau mungkin ini di cewek. Mungkin ini banyaknya di cewek karena kalau di cowok jatuhnya asik aja, mereka mah chill. Mereka mah chill ya. Chill. Tapi temen gue ini bisa kayak ngechat gue dan kalau nggak bales dia akan double text. Idih males banget sumpah. Dan itu daily. Hah daily? Daily. Terus habis itu gue bilang gue lagi sorry gue lagi meeting, gue lagi apa. Understandable lah maksudnya kayak iya. Gue lagi meetingnya ya kali gue menjawab chat lu juga cuman ngomongin laki. Salah banget. Dulu. Waktu gue umur 21. Iya dulu. Tapi kalau udah seumur kayak gini, I'm so sorry darling, you have to get your own life. Iyalah. Terus dia kayak nanya kayak hari ini lo kemana? Gitu. Itu kayak akhirnya yang Manis dan Bu mungkin juga rasakan, teman-teman high maintenance itu yang membuat mereka constantly feel guilty karena they're not going to be enough. Ya, lu tuh membuat kita yang lagi sibuk mengejar dan mengurus masalah personal itu semakin kayak stop. Bukan serta-merta lu merepotkan juga. Tapi jangan membuat kita tuh seakan-akan lu adalah tanggung jawab kita. Setuju. Ngelamun kan lu? Ngelamun ya. Enggak, tapi maksud gue bener sih, maksudnya jangan karena lu lagi free time, lu berasumsi ya gue free time gue mau gangguin orang dan lu harus balas gue dong. Iya gitu gak boleh gitu anjir. Ntar dulu gue lagi nyari uang. Nah iya. Tapi most of them come from teman-teman yang unemployed sih memang. Dan atau kayak bukan 9 to 5. Atau lonely. Iya. Terus kayak dulu waktu SMP SMA gue bisa hangout sama dia nih. SMP. SMP sama SMA emang cuman kita pulang les. Iya makanya. Sekolah les gitu doang anjir. Dia masih biasa kayak dunia dia tuh kita masih asik kayak waktu zaman dulu. Kalau lo berdua ada di posisi itu akan lo konfrontasi atau enggak? Enggak, I don't have that much energy. So far sih teman gue ngerti gue ya. Gue tuh gak suka chattingan. Bener. Oh my god, I love all of my friends. Let's say untungnya ada satu anomali. Oke. Yang akhirnya lo harus either stop atau enggak lo lanjut tapi lo harus ikutin standar dia. Oh my god, cannot. Kalau sekarang gue blok. Demi tanpa babi bu. Gue gak ada waktu buat ngurusin hidup lu. Gue lagi ngurusin hidup gue. Di umur 20-an.
apakah kalian akan langsung ngeblok atau kalian akan berantem? Enggak lah, kita kan semua umur 20-an high maintenance friendship. Iya, let's go. Lu mau kemana? Lu lagi galau, ayo. Karena masih banyak energinya. Night ride, let's go. Let's go. Kita mabuk ayo. Ngomongin laki, ayo. Nyamperin laki lo, ayo. Tiba-tiba ke Bandung, let's go. Jadi maksud gue selagi itu masih bisa terjadi di umur 20-an atau di kapanpun itu, laksanakan saja. Iya. Tapi kita gak pernah tahu. It's either minggu depan lo yang berubah atau temen lo yang berubah. Dan Betul. lo harus menerima kenyataan bahwa people change. Betul, people change bro. Yang stagnan tuh gak ada. Betul. Terus ada juga yang kayak, tapi kan dulu dia deket banget sama aku, sekarang kok dia lebih deket sama teman kantornya. Ya udah, karena memang sudah waktunya sayang. Maksudnya memang sedih. Memang ada perasaan kayak, kok gue di abandon gitu kan. Tapi harus terima ya nak ya. Karena kita semua itu mau gak mau waktu tuh gak ada yang bisa lawan. Betul. Waktu tuh terus berjalan, terus meskipun lu tuh dulu baik banget sama dia, lu deket banget sama dia. Dan lu ngerasa sedih banget kenapa dia ninggalin lo dan lain-lain. Semua orang punya fasenya, semua orang punya waktunya. Waktu gak ada yang bisa hentiin. Dia mungkin lebih, dia bukan lupa sama lo, tapi shifting prioritasnya. Betul. Betul. Ya kan? And when you come back, you still are friends sama oknum. Wow. Betul sekali, dan menurut gue lebih concerning adalah lo gitu-gitu aja sama teman-teman lo. Betul. Gak ada perubahan, gak ada shifting yang, gak ada prioritas yang berubah gitu-gitu aja gitu. Jangan delusional. Hah? Rada gak nyambung tapi masih oke. Rada gak nyambung bang. Maksud gue harus back down jadinya. Maksud gue jangan delusional itu, lu berasumsi kayak lah lu kenapa tiba-tiba punya teman di kantor. Jadinya kayak egois. Padahal kita pasti juga punya teman selain dia gitu loh. Jangan egois kayak terus delusional kayak ya prioritasin gue dong. Aduh. Kan gue temen lu juga waktu SMP SMA. Ingat gak waktu itu gue tuh pernah ngapain lo Sar? Ingat gak waktu gue inget semuanya. But I would do the same to you kalau lu berada di situasi yang sama kayak gue. Tapi kan sekarang lagi enggak. Iya. Kayak aduh gue gak bisa banget yang kayak, inget gak waktu itu lu pernah kayak gini, gue pernah kayak gitu. Of course I remember gue yang that. Gue yang gitu. bantuin. Tapi it's vice versa. Kalau lu mengalami apa yang gue alami, I would do the same darling. Tapi kan lu tidak mengalami apa yang gue alami. Jadi gimana caranya gue membalas itu sesuai dengan ekspektasi lo? Ekspektasinya adalah terus ditemenin. Ya tapi gak bisa. Gak bisa. Sulit. Temen tuh ride or die loh. Temen tuh, gue tuh sangat menyayangi dan mencintai temen gue dalam bentuk apapun, senajis setai-tainya mereka, sampai ketika mereka tuh izin sama orang tuanya bawa-bawa nama gue. Sampai kayak aku lagi di apartemennya Sarah padahal enggak. Itu sering banget. Itu sering banget gue juga. Gue selalu nama gue dijual. Nama gue selalu dijual. Dan gue sangat menghargai mereka yang yang menerima gue apa adanya juga. Seborok-boroknya gue yang gue jarang balas WhatsApp dan lain-lain. Tapi ketahuilah kalau misalnya lo ada apa-apa, gue berusaha untuk menjadi antrian paling depan untuk menawarkan bantuan. Betul. I promise you. Cuman kalau chat tiap hari tolong. Itu gak bisa banget. Kalau chat tiap hari, kalau lu urgent, gue akan bisa balas. Tapi kalau lagi di mana main yuk. Kalau gue punya energi gue balas. Gue gak akan pernah bisa punya energi untuk lagi di mana main yuk. Gak bisa gue. Kecuali kalau we have to talk about this. Hey, I need your time. Gue akan terbang. Tapi kayak main yuk atau ini yuk atau apa. Kalau gue gabut, oke, let's go. Tapi kalau misalnya cuma kayak lu belum tahu lagi mainnya di mana, kapannya belum kapan. Kalau nggak jelas juga mager sih. Mager. Lu harus kayak gue mau kesini, lu bisa gak nyusul? To the point. Dan jangan playing victim ya sayang ya. Betul. Jangan ya, tapi kan kak aku kan juga udah ngasih ini ke teman-teman aku, stop. Jill. Udahlah. Pamrih banget. Tapi itu kadang kita lakuin Mar, kayak. Gue juga dulu kayak gitu. Secara gak sadar kita bakal ngomong kayak. Dulu gue pernah kayak kan gini. Gue pernah nemenin lu sampai setiap hari waktu lu putus. Bener. Sampai kayak gini-gini. Sekarang lu diajak main aja susah. Tapi cukup sampai di situ dan kita terima. Iya, bisa. Itu. Bisa. Emang lu gak pernah dibilang gitu Mar? Gak pernah lagi. Dia gak punya teman kali. Lu punya teman gak sih? Dikit. Tapi ada. Gak apa-apa, it matters. Iya. Iya, gue juga teman gue dikit kok. Gue gak pengen banyak-banyak, sumpah puyeng.
Tapi kita tuh ya, ini perspektif lain dari gue. We have to be friends to any kind of human being untuk mengetahui banyak sekali perspektif. Tapi untuk kayak A1 gitu ya, pilihnya 3-4 orang mah cukup. Tapi kalau misalnya inti aja gitu. Iya, kalau misalnya untuk ngobrol di jalan halo, say hello ya banyak-banyakin aja. Untuk ini loh, untuk apa namanya? Relasi ya. Relasi. Ya nanti nih untuk transaksional. Orang lain temenan sama gue untuk transaksional aja nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa kalau lu misalnya gini. Lagian Sarah ngabarin gue cuma pas ada maunya doang. Ya gak apa-apa. Lu kalau ngabarin gue kalau halo gue cuma pas ada maunya doang dan kebetulan gue bisa, ya gak apa-apa banget. Namanya transaksional sekarang. Betul, tapi A1 gue ya beda. Ya A1 gue beda gitu. Beda ya bos. Cuma kalau misalnya apa namanya pas ada maunya doang. Ya emang masa gue WhatsApp lu pas gue lagi gak ada maunya? Lebih aneh gak tuh? Ya kalau enggak dia do the same aja ya. Iya kalau misalnya lu ngerasa kayaknya transaksional deh sama salah. Ya udah kita transaksional. Ya udah gue juga deh transaksional aja. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa, it's okay. Lu butuh apa, gue butuh apa. Masa mau lebih buset nuntut. Temen nuntut. Capek banget anjing. Iya anjing temen nuntut. Kenapa ya temen nuntut ya? Kenapa ya? Harusnya kan itu free will kan? Iya. Free will karena you're not bound to anything sebenarnya. Gak ada komitmen. Namanya bukan teman berarti ya? Kalau nuntut mulu kayak, ya gue kayak gitu ke lu, ya lu feedbacknya sama dong. Waduh. Karena kita gak pernah nge-declare sebenarnya friendship itu terms and conditions-nya apa. Menurut gue. Soalnya kalau when it comes to relationship romantic wise, kita memang ada ikatan satu sama lain. Iya. Yang kita pilih, kita kayak yaudah gue pacaran sama lo. Iya. When it comes to friendship, itu tuh menurut gue sangat-sangat abstrak karena temenan. It's a free will. Iya itu free will, jadi kayak ya udah, gue emang tulus, makanya genuine banget tuh sisterhood itu genuine banget. Lu bayangin lu attach, lu berhubungan sama satu orang, dimana lu nggak pelukan, lu nggak ciuman, lu nggak cuma ngobrol aja, cuman ngobrol aja, mabok lah paling. Iya. 10 tahun, iya, kan itu kayak ngapa-ngapain. It's a very beautiful bound konsep gitu, kayak ini manusia ini lucu juga ya boy. Iya betul. Gitu. Tapi karena nggak ada ikatan yang jelas itu, it's also fragile. Makanya hati-hati. Iya ya. Di jalan. Just because I've been friends with you for 12 years doesn't mean that I will be here forever for you kalau lu tuh punya salah sama gue. Betul. Oh itu tetap akan ada konsekuensinya darling. Kita move on ke quiet reasons why friendship ends. Berat deh. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat gue udah gak ada di hidup lu. Marco mau deketin. Kan gak harus meninggal. Oh. Makanya lu tuh pengen serumah sama gue ya, sekomplek. Iya. Monyet kata gue. Kalau misalnya teman-teman gue satu kompleks semuanya. Kayak bilang sama ibu. Bilang sama ibu apaan? Beliin Bu satu. ada Maria Noya tuh satu. Iya beliin. Lu siapa ya? Gue Maria Noya. Iya. Lu mendingan bilang sama ibu jangan beli rumah. Beli komplek. Lu kira sama bapaknya gak mampu boy. Lu jangan ngasih challenge. Beli komplek nih. Nanti disewa. Gue di gang 1, Sarah di gang 2. Jadi kalau syuting kita ke clubhouse. Iya. Mantep ya. Enggak. Nyusahin. Kita ngomongin quiet reasons why friendship end. Jadi salah satu alasan Gen Z berantem adalah healing tripnya berantakan finansialnya. Sama no shit itu kalau ngomongin duit udah pasti lah. Iya tapi duit tuh beneran kayak, karena kan yang tadi kita omongin ya, friendship itu sangat free will. Yes. Kayak lu beneran cuman ngobrol sama nih orang cuman gara-gara lucu nih. Gara-gara seru nih. Asik. Anaknya seru banget lagi. Iya. Nyambung parah. Iya. Salah satu yang mengikat kita kan akhirnya kita trip lah ya. Iya. Keluar lah dari grup. Ke Vietnam. Ke Bangkok lah kita trip kan. Ke Singapura. Vietnam sekarang lagi lagi Vietnam. Kita ke Sapa lah ya ceritanya. Gitu. Terus habis itu kan. Sapa di mana sih? Sapa di Vietnam yang dingin. Gue pukulin lu. Sapa di mana sih? Gue kan di Sapa Vietnam, gitu. Yang dingin tapi. Oh iya. Hanoi. Iya. Terus mau pada anjing. Mau lagi Ho Chi Minh City? Nggak ada. Ho Chi Minh nggak usah. Ho Chi Minh. Nggak usah. aja ya. Sampai Hanoi ya. Iya. Phuket. Thailand. Itu di Thailand. Itu Thailand. Iya. Maksudnya sejalan. Bisa bang, bisa. Ini kita yang mau trip apa siapa sih? Misal. Akhirnya pertemanan free will ini diikat dengan cara yuk kita pergi jalan-jalan healing kali ya. A trip with a friend is either you make it or you break it.
Beneran. Itulah you have to travel You have to travel away. with your friends. Karena akhirnya 7 hari lu trip ke Vietnam itu. Anjing. 7 hari lu akan bersama teman lu itu. Gak betah di hari ketiga sih. Kayak no escape. Karena pertama lu mau escape mana? Hotel lu yang cuman sweet moment like this itu. Yang cuman kayak ya lu ke kiri. Kalau dia lagi ngadep kiri ngadep ke depan. Iya yang murah lah kan ramean. Gitu. Problemnya tuh biasanya tuh masalahnya adalah di duit. Duit tuh sensitif, apalagi sama yang sedarah aja itu udah sensitif. Gimana sama yang free will ini kan? Free will. Yang free will. Gimana yang baru kenal 3 tahun. Iya, jadi tuh permasalahan tuh misalnya kayak kita bertiga pergi nih ke Vietnam. Makan, Sar bayarin dulu Sar. Oke. Wah, kalau udah mulai bayarin sih udah sama. Tapi emang akan akhirnya tuh ada waktu di mana HP ku mati ceritanya. Iya. Lu goblok dulu dong. Iya. Kayak talangin lah. Sar yang paling cepat lu lah gitu. Iya. Permasalahannya adalah nggak bayar, nggak di track juga. Itu dia kurangnya itu tuh girlhood tuh gitu. Iya nanti paling dia bayar dengan empati yang berlebihan. Iya benar. Asumsinya adalah ya elah ntar juga dibayar. Nggak bisa. Gak bisa ternyata boy. Orang yang minjem juga harus tahu diri juga sih. Lo pernah digituin gak sih? Gue. Pernah. Marco jangan lihat atas, saya lagi podcast. Pernah. Karena kan saya kan the mother of the group kan. Realness. Cuma kan I'm not the real mother kan sebenarnya. Realness. Cuma kadang-kadang ya begitu deh. Goceng ceban mah ada kabarin ngapa gitu. Terus gue kan anaknya juga gak enakan. Tapi gue tuh ada yang cocok banget gue kalau traveling jauh itu sama sahabat gue Goofy. Itu kita tuh ada kayak sistem satu orang aja yang nalangin dulu. Oke, jadi semua dibayar akhirnya dibayar di pas udah nyampe Jakarta baru ditaruh di grup Sarah sekian, Goofy sekian. Yang tadi bayar ini gak usah pakai bill juga. Maksudnya kayak ya kita mah sama-sama tahu diri aja gitu. Sama-sama respect. Sama-sama respect. Tapi gitu. ada juga yang aplikasi yang akan membantu kita. Apa tuh Kak? Kasih tahu dulu saya. Tebak depannya M belakangnya A. My BCA. Gue kira Merdeka. Gak apa-apa dengan My BCA kamu kita bisa semakin merdeka. Kita bisa merdeka betul. Indonesia. Balik lagi yang sempat kita omongin kemarin daripada kalau kayak Goof gitu kan di list kan satu-satu. Ya. Daripada kita lupa ya Wak. Kita pakai Pocket Rupiah. Emang ada? Kan udah diomongin kemarin tuh jual terlalu gimmick kayak gitu. Hard selling anjir. Tahu anjir. Sorry. Ya. Kita orang lo aja pakai My BCA ditunjukin dong Bang. Ya ilah, gue kalau nyimpen duit ya selalu di My BCA. Yo. Coba gue buka dulu ya. Boleh ditunjukin Bang. Sabar kan pakai password dulu. Oh, anjay. Secure ya, My BCA ini secure. Dan ini tuh langsung ke aplikasi kodenya. Apanya? Kode apanya? Kode apanya? Kode PIN-nya. OTP saya. Iya, kode PIN OTP sama aja. Nah itu bahan minggu lalu tuh. Iya, itu bahan minggu lalu. Sekarang udah ganti nih SOE nih. Tapi bahan minggu ini kalau misalnya kalian pergi sama Bestiana itu, pakai dong Pocket Rupiah. Soalnya Pocket Rupiah itu maksimal, dengerin gue dulu nih product knowledge. Pocket Rupiah itu maksimal bisa punya 20 pocket tanpa biaya dan bisa di-personalize. Jadi lebih gampang buat kita nge-track misalnya kayak Vietnam trip. Oh. Makan 100.000. Iya, nanti minum masukin 5 juta. Iya. Kenapa lebih mahal minum? Makan 100.000 minum 5 juta. Lu beli minum apaan? Aftur. Kembung apa gimana nih? Kayak mandi. Gitu, makan 100.000, minum 5 juta, belanja 25.000. Anjing. Terus belanja 25.000. Iya gitu. Jadi gembel di sana apa gimana sih konsepnya? Yang penting minum enggak? Minumnya 5 juta. Hah? Yang penting minum. Nah terus habis itu kalau misalnya duitnya sisa, lo bisa tarik ke rekening utama lo tanpa harus ada biaya penalti. Oh. Gitu. Di Vietnam pun masih bisa nih. Ya bisa, asal ada internet mah. Ya, kan kita juga di BCA juga punya Pocket Falas. Oh iya ya. Buat kurensi asing. Seasing apa sih Kak? Memudahkan kita satu aplikasi semua fungsi. Nah itu dia kakak. Sumpah lu ngasih ide ke marketingnya My BCA. Iya kan? Iya gak boleh kayak gitu. Bayar gua lu. Tagline-nya diganti. Terus habis itu ya sebelum trip daripada nyusahin misalnya kayak lo beli. Kan pasti ada satu yang harus nalangin dulu buat hotel lah, buat pesawat lah. Daripada duit lo gak ke-track, tabungan lo gak ke-track. Bikin aja di Pocket Rupiah terus lo kunci. Ini gue lagi mau bikin. Nah tuh pinter. Lo kunci pakai kunci pocket, dibukanya nanti kalau misalnya memang sudah sesuai dengan
amount dari tabungan lau. Oh. Kita pocket name-nya apa ya? Bali ya, Bali. Kita emang mau ke Bali. Kita mau ke Bali. Iya, aminin gak sih? Condet. Jah. Bali sama kok angkat X BCA. In Bali, jangan bos Bali. Bali. Kalau gitu jangan Bali. Kyoto. Sarah Marco angkat. Salah. Vancouver. Sarah Marco angkat. XBCA. Apa lagi? Sprechen Sie auf Deutsch? Natürlich. Ich spreche auf Deutsch. Karena sekarang finansial tuh gak harus susah. Karena we can do it better. Yes. With my BCA. We can do it better with my BCA. Jangan yang kasih jingle juga. Dia belum bayar ke kita. Gimana sih lo? Tuh ada 2 ya my BCA ya, ada 2 ya. Iya, bayar ke kita loh. Jangan lupa Vancouver, SMU, X, My BCA. BCA. Gila, Gitu. Vancouver. Kita jelasin orang-orang Vancouver, my BCA tuh ada banyak pocket loh guys. Setiap 500 meter. Excuse me? Singati dia. Kita bikin BCA itu go global. Oh iya betul. Mantep. Bagus. Nih ya, pertanyaan balik lagi ke podcast kita nih ya kan teman-teman ya. Dari tadi kan kita udah ngomongin how hard it is for us when it comes to friendship breakup. Kenapa meskipun ini traumanya membekas, orang-orang ini masih tetap memandang sebelah mata friendship breakup? Bukan memandang sebelah mata juga. Tapi karena blueprintnya gak ada yang ngajarin. Bang, bikin pocket falasnya kan. Iya bang, kok lagi asik banget nih kayaknya bikin pocket Vancouvernya ntar dulu. Nanti kan belum deal Vancouvernya bang. Ntar dulu. Saya juga otak-atik. Apa pertanyaannya? Nah kan. Kenapa meskipun banyak yang mengalami friendship breakup yang segitu parah, tapi kok masih banyak yang nganggep remeh gitu. Iya. Tapi emang remeh sih Put. Maksudnya buat gue ya. It doesn't matter anymore because apa ya? Kalau dulu matters. Tapi kan kita sekarang udah umur segini Rama. Tapi based on your background sih. Kalau gue karena tidak dekat dengan keluarga gue, my friends are my family. The extension of my family. It depends on your tangki cinta ya teman-teman ya. Iya, betul. Jadi kayak di saat gue berantem sama teman-teman gue, runtuhlah hidup gue. Karena fondasi gue adalah teman-teman gue gitu. That's true. I used to be like you when I was young and wild. And free. Apaan tuh? Free but not that dumb. Yang wild and free. Iya. Tapi ada yang ngobrek es batu. Malu kemarin. Terus. Tapi di umur gue sekarang ini Food, we have to accept that people grow apart. Betul. Not in the easiest way. Tapi in the hardest way. Ya. Kayak anjing inget dulu maneh aing yang cebokin anjing parah banget maneh. Cuma ya mau gimana kalau misalnya frekuensinya udah gak geter, mau dipaksain kayak gimana juga gimana ya. Betul. Kayak udah gak bisa ngobrol gitu loh. Maybe gue sama Marco nanti cuma sebatas kayak Merry Christmas Mar, thank you Sar gitu. Iya. Amit-amit tapi maybe. Maksudnya gak ada kalau yang tahu ke depannya. Misalnya tetap kita Sarah Marco angkat, cuma kan gue ada di Vancouver kan, gue lagi S2. Kan kita kan sama SMU, Vancouver X My BCA. Oh iya bener. Gimana Gue sih? di Hokkaido. Oh iya. Oh kalau lu versi Hokkaido. Kalau gue X. Vancouver. Ya udah, iya. Gue Paris deh. Ya udah. Gak ada yang nanya sih. Anjing kan yang ngurusin kan dia nanti. Yang ngadilin gue. Zoom meeting kita. Iya, pokoknya gitu ya teman-teman. It matters, and I think it matters at certain age. Tapi seiring berjalannya waktu, bukan it doesn't matter anymore. Your problems are getting bigger. Betul. And your friends' problem are also getting bigger. Iya, jadi kayak I'll see you when I see you for now. Nanti I'll see you soon ya. Nanti kita ketemu lagi kok. Tapi ini ada masalah banyak banget nih, kayak entah masalah anak lah, masalah orang tua lah, apa segala macam. Iya, perang dunia anjing, mager banget, gue belum ciuman lagi. Gue belum nikah, perang dunia lagi. Emang lu mau nikah? Katanya lu gak mau nikah. Ya karena siapa tahu besok, kita gak ada yang pernah tahu besok gue tiba-tiba nikah. Betul Oh, sih. ya, betul banget sih. Gitu kalau kata aku ya. It matters at some point, tapi kalau misalnya sudah selesai ya mau diapain lagi kita, mau ngapain kita coba. Iya. Gitu. Mari Pak. Iya.
Kalau sekarang udah mari Pak, kita closing statement. Mari Mas. Oke. Mari Mas. Closing statementnya buat Manis dan Bubub yang sedang menjalani friendship breakup dari kakak-kakak ini, diapain Kak? Dari Marco deh. Harus disadari ya. Apa tuh? Kalau hidup tuh pasti shifting. Ya. Iya. Dulu problemnya cuma perasaan doang. Perasaan gue ke teman gue kayak gimana. Dramanya seputar itu doang. Lama-lama semakin dewasa, problemnya tuh bukan soal perasaan lagi, tapi tentang kayak hidup gue arahnya mau kemana. Iya. Gitu. Jadi kayak hidup lu kayak gimana, hidup gue kayak gimana, dan kita tuh harus ketemu di fondasi yang sama. Betul sayang. Yaitu apa? Pertemanan. My BCA. Do it better with My BCA. My BCA. Satu aplikasi, semua fungsi. My BCA. Jangan dulu ditahan. Sampai Vancouver kita ambil baru itu keluar ya. Ditahan. Sekarang 5 derajat. Tapi itu maksudnya kayak, kalau dulu mungkin kan perasaannya kayak berantemnya kayak kubu-kubuan lah. Kayak kenapa ya dia berubah kayak gini. Kalau sekarang kayak, kalau lu masih ngerasa teman, ya udah, biarpun kita udah nggak chattingan, udah jarang ketemuan, tapi kalau fondasinya sama, kita temenan dari awal, ya pasti juga perasaannya masih sama. Dan pas ketemu pun ceritanya pasti banyak. Iya. Betul. Gak perlu ditanya. Gak perlu ditanya kayak, kok lu udah jarang sih ngechat gue? Wah itu gue gak. Enggak, gue akan cerita sendirinya kok. Kemarin gue kayak gini-gini. Iya, pas ketemu juga langsung, astaga apa kabar? Iya. Udah pasti gitu. Kalau lu masih wondering why mulu, kenapa intensitasnya berkurang, bukan dia yang salah, tapi lu yang salah. Hidup lu berarti terlalu luang ya untuk mikirin orang lain. Jujur agaknya begitu. Iya, nggak boleh. Tapi nggak sesedih itu. Cuma ya sih terlalu luang. It's okay kalau misalnya terlalu luang, tapi jangan salahkan orang lain tidak bisa mengisi kekosongan itu. Iya, betul. Lagi hustle tiba-tiba kayak, iya. Kok lu gak ngechat gue? Wah, nyet, gue lagi kerja bangsat. Tai sih menurut gue. Gue lagi didanarin jadi tebu ini kayak, lu kenapa sih gak pernah ini? Balas WA. WA-nya kayak lagi di mana? Enggak, kalau enggak WA-nya cuma gini nih. Mereka cuma gini, Rama. Iya. Dah anjing. Males ya? Tapi gak apa-apa juga kalau lo tipe orang yang seperti itu. But then again, semoga lo ketemu dengan teman yang sefrekuensi ya. Betul. Kesian orang lain yang gak tahu harus ngapain ke depannya, tapi tiba-tiba lo mengamuk dengan alasan lo gak dibalas WhatsApp-nya ketika lo lagi nanya lagi di mana. Bingung kayak should I reply to this or should I react to this? Bingung. Lama-lama gue blok juga nih. Iya, kita juga bingung kenapa kamera kita mau meledak. Meledak mulu di kamera. Ya gitu lah. Masalah hidup kan banyak. Betul. Bagi Bu Mandis dan Bup yang lagi. Tapi gak bakal ada masalah kalau pakai My BCA. Betul, My BCA Vancouver SMX My BCA. Iya. Ya, My BCA. Sama isi rumah juga thank you banget ya. Oh, isi rumah. Makasih loh Marco. Iya, sama-sama. Karena Marco lagi pengen diisi apanya? Isi rumahnya. Jangan lupa kalau mau ngelihat-lihat sofa senyaman ini, meja senyaman ini, bisa rak langsung senyaman aja. ini, bisa langsung aja kakak di www.abang Marco. Isirumah.com. Betul, Instagramnya kakak Sarah. Isi Rumah Official. Terima kasih. Terima kasih Manis dan Bubu. Thank you Beca, thank you Thank you Isi Rumah. Baik-baik sama teman kamu ya. Iya, jangan diomongin di belakang. Cai-cien. Let them win their life. Bye. Bye. Gue lupa banget sih. Masih ya Marco, gue tahu lu lagi pengen diisi kan. Lagi capek sih. Satu lagi mau langsung gimana? Bentar panas lah.